Hmm, astaga. Object to ente Python. Pakai pandas. Dengan fungsi ini harusnya sudah bisa ya, tapi tadi di saya nggak berhasil. Sebentar, saya coba lagi. Ini saya komentar dulu. Di variabel saya tadi data. Di sini saya ubah data PM10 sama dengan data type pakai integer. Udah, saya cek dulu sebentar data data.info masih objek juga. Kalau masih objek nggak mau, ini fungsi ini nggak akan mau berubah ke bentuk angka. Jadi dia menganggap perhitungannya mencari rata-ratanya nggak berhasil. Nanti sehingga kalau kita lakukan apa perhitungan nggak mau. Sebentar, saya coba lakukan lagi. Maka masih tetap dianggap string. Ya, masih dianggap string. Jadi tidak mau dihitung. Kalau seperti ini, nah ini kan sama-sama merepotkan diri ya. Kalau merepotkan diri, mau tidak mau kan ngapain susah-susah pakai program kalau di Excel atau pakai alat apa yang bisa memudahkan. Biasanya saya caranya adalah mencari dengan apa mengubahnya dengan seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah terubah kayak gini, ini semua kebaca. Jadi yang min di sini akan terbaca semua dan akan menjadi nol. Dan perlakuan seperti ini tuh lebih mudah diolah daripada kita pakai Python yang harus apa kayak gini ngerubah dulu S-type dan sebagainya. Karena tipe data tetap akan mempengaruhi proses pengolahannya. Ya. Tipe data ini dianggap string ya, tetap tidak akan bisa diolah dirubah ke bentuk angka. Sehingga kalau ini misalkan dari awal misalkan, oh ini datanya ada yang min, terus kelihatan jelas ada yang min, langsung bisa dikonversi sendiri dari sini, dirubah yang min langsung dirubah nol. Nah, baru nanti kita bisa baca di sini. Ini tadi sudah saya simpan yang baru, jadi yang min tadi sudah berubah jadi nol. Terus saya ulang dari awal, baca dari awal lagi karena datanya tadi yang terbaru sudah dirubah ke nol ya. Ini kalau ini kita baca, nah sudah berubah. Ini kelihatan. Ini tipe datanya sudah berubah. Jadi mengolah data, saran saya tidak harus selalu monoton dengan Python, dengan alat bahasa pemrograman apapun itu. Tidak. Selagi di Excel menyediakan dengan mudah dan cepat, ngapain kita mikir harus ngoding kayak gitu ya. Nah ini tidak perlu jadi kayak gini, tidak perlu. Ini sudah tadi dikerjakan oleh Excel-nya. Ini juga sudah berubah angka, sehingga di sini kita cukup langsung
ngubah dalam bentuk, nah ini, yang nol dirubah ke nilai rata-rata. Jadi data di kolom PM10, tadi kan ada yang nol nih, nah, dirubah aja ke rata-rata. Kalau ini nggak berhasil, berarti code saya ada yang salah. Karena ini sudah berupa tipe angka ya, kalau tipe angka kan bisa dihitung rata-ratanya. Nah, ini saya running, nah sudah berhasil. Ini yang nol sudah berubah jadi nilai rata-rata. Misalkan tadi yang kolom ada lagi, misalkan ada yang nol lagi di kolom PM2.5 ya, kita lakukan sama. Saya copy, saya rubah kolomnya aja, PM2.5, PM2.5, ini juga sama, PM2.5. Maaf. Nah, sudah berhasil. Jadi, ngolah data, saran saya tadi, tetap yang pertama, jika Excel bisa, kenapa harus mikir repot-repot di Python itu. Karena saya pernah ngolah data yang banyak berbaris-baris, tidak pakai Python juga ada. Tuh. Sampai 1000-an lebih ya. Itu pernah 1000-an lebih sampai hampir separuhnya 10.000 gitu. Nah, selanjutnya barulah kita baca, oh ini datanya angka, oh datanya ini mau dilakukan apa. Karena tadi saya sudah ngomong, saya mau membahas terkait prediksi. Ya, iya, prediksi. Sebenarnya di sini itu sudah ada stasiun, tapi saya mengabaikan stasiun ya. Saya mengabaikan stasiun. Saya hanya menggunakan kolom PM10, temperatur, sama PM2.5. Datanya tadi sudah saya ulah, di mana ngulahnya hanya mencari rata-rata setiap kolom. Jadi yang tadi ini ada 0, ini tadi kolom ada 0, ini juga ada kolom 0. Saya cari dengan rata-rata. Jadi yang 0 saya ganti rata-rata. Kayak gitu. Misal kalau di kolom temperatur juga sama. Ini TEMP ku temperatur. Ada yang 0 ya silakan dirubah dulu ke nilai rata-rata. Nah, kalau sudah selesai, baru berikutnya karena saya bahas terkait apa prediksi menggunakan neural network yang di mana di sini saya menggunakan TensorFlow. TensorFlow sehingga saya akan memanggil library TensorFlow. Di sini TensorFlow bisa juga menggunakan Keras. Jadi ada dua pilihan. Kalau mau pakai TensorFlow, library-nya seperti apa? Itu berbeda dengan cara menggunakan library yang menggunakan Keras. Jadi itu yang membedakan. Sehingga kita harus hati-hati antara perintah untuk memanggil library-nya dan membuat modelnya. Ya. Sebelumnya kan saya pernah menerangkan bahwa neural network itu kita harus mendesain arsitekturnya. Kalau di Scikit-learn kemarin juga sama, kita harus mendesain arsitektur. Akan tapi di Scikit-learn itu sudah disediakan fungsi yang kita tanpa harus memikirkan jumlah layer hidden-nya, ya, jumlah layer hidden. Di apa? Di TensorFlow tidak bisa seperti itu. Kalau di Scikit-learn bisa, kita misalkan tanpa memikirkan berapa jumlah layer hidden, tidak masalah. Tapi kalau di TensorFlow harus memikirkan bahwa jumlah layer hidden-nya ada berapa, ya, seperti itu. Terus di sini saya tadi belum sempat menunjukkan jumlah layer hidden ya. Saya tampilkan dari sebentar. Di apa kalau nyari bukunya Bapak Lauren Voss juga bisa. Sebentar saya halamannya tidak hafal. Backpropagation. Halaman 300. Nah ini. Nah, maaf Mas, tadi kembali lagi ke sini. Ini. Gambar ini menunjukkan arsitektur dari neural network backpropagation. Di mana neural network backpropagation itu pastinya ada layer hidden, ya, ada layer hidden. Di tugas saya yang kemarin
ada layer hiddennya hanya satu. Jadi layer hiddennya hanya satu saja. Ini maksudnya jumlah layernya. Tapi kalau node yang ada di dalamnya itu sudah tertulis, misalkan node-nya ada 5, node-nya ada 4, node-nya ada 7, itu berarti yang ini Z. Z1, ZC, ZP. Nah, ini menunjukkan jumlah node, ya, jumlah node-nya. Terus berikutnya, nanti kalau di TensorFlow langsung fungsi yang digunakan adalah TensorFlow. Bentar, ambil saya. Saya tidak hafal semua code-nya. Sambil saya cekkan di... Bentar ya, saya stop screen. Oke, saya screen ulang. Ini code saya data lain ya, data lain. Saya hanya menunjukkan untuk proses impornya. Nah, ini data saya di mana saya menggunakan TensorFlow ya. Jadi nanti untuk TensorFlow-nya langsung gunakan fungsi ini. Oke, saya langsung copy paste saja. Kemudian model yang kita buat arsiteknya seperti apa? Contoh misalkan hanya satu hidden layer, satu layernya, hiddennya hanya satu layer kayak gini. Terus jumlah node-nya sesuai dengan saya nanti variabel inputnya apa, misalkan variabel inputnya hanya satu, ya berarti di sini tulis hanya satu. Kalau variabel inputnya ada dua, ya berarti tulis di sini ada X1 dan X2, berarti kan dua node. Terus layer outputnya, kalau prediksi tetap hanya satu ya. Berapapun datanya tetap hanya satu node untuk output. Nah, ini sudah. Terus sebelum ke sini, saya buat dulu data saya yang saya pakai variabel input adalah data ini PM10 sama temperatur. Jadi saya baca X-nya, yaitu data. Terus ini sudah termasuk yang terbaru ya. Ini akan nyimpen data yang terbaru. Mana data yang terbaru adalah yang 0 berubah menjadi nilai rata-rata dari kolom masing-masing. Seperti itu. Terus di semua baris dan kolomnya adalah kolom ke 0 sampai kolom ke 1 sampai kolom ketiga. 3 tidak dihitung, jadi hanya kolom 1 dan 2. Stasiun saya nggak pakai. Terus kolom Y-nya kolom terakhir, data.log kolom terakhir. Udah, kemudian saya buat modelnya. Nah ini modelnya, model saya adalah TensorFlow. Kemudian saya tambahkan layer. Ini ada 3 layer ya. Ini layer pertama adalah layer input. Terus ini adalah layer hidden. Dan di sini adalah layer output. Nah, ini saya copy. Bentar, ada yang kurang. Nah, ini tiap layer itu pasti ada aktivasi. Jadi di sini aktivasinya relu. Kalau yang kemarin saya menjelaskan aktivasi kan di bukunya ini kan sigmoid. Nah, terus aktivasi itu sebenarnya banyak sekali macam-macamnya. Ada aktivasi sigmoid, relu, softmax, terus ada aktivasi elu dan seterusnya.
Untuk rumusnya bisa dicek di TensorFlow ataupun di Keras ada kok. Saya pernah lihat ada rumusnya. Kalau membacanya dari websitenya langsung aja di websitenya TensorFlow atau Keras langsung. Gitu. Nah, ini menunjukkan jumlah variabel input. Terus saya tambahkan layer lagi, berarti layer berikutnya adalah layer hidden. Nah, layer hidden di sini, teman mau membuat berapa node. Nah, kalau node-nya misalkan saya kasih 3, 5, 7, itu sebenarnya ada hitungannya. Nah, saya pernah dikasih link sama teman kuliah S3, itu menunjukkan ada proses hitungan bagaimana menentukan jumlah node di setiap layer hidden ataupun output agar hasil akurasinya bagus itu ada. Mak saya lupa naruh linknya. Jadi saya cukup di sini ngawur, intinya terserah, misalkan saya pakai 5 misalkan. Berikutnya ini adalah layer output. Nah, karena data saya adalah prediksi, maka tidak perlu sebenarnya melakukan aktivasi. Jadi aktivasinya boleh dihilangkan. Nah, kayak gini. Jumlah node-nya 1. Apakah boleh misalkan dikasih aktivasi? Boleh, tapi nanti hasilnya adalah dalam bentuk nilai antara 0 sampai 1 ya. Karena memang fungsi aktivasi itu Ibu, maaf Bu, saya ya, potong Bu. Artinya gini Bu, kalau di model yang terakhir ini yang output kan Ibu bilang tadi prediksi. Kalau saya nggak salah kan kalau prediksi cuma satu kan artinya kalau kita bikin aktivasi yang sifatnya sigmoid atau softmax gitu bisa aja kan Bu? Atau memang better tidak usah ditulis Bu? Menurut Ibu saya gimana Bu? nggak pakai aktivasi. Saya nggak pakai aktivasi karena kan data di sini, saya tunjukkan datanya, ini dalam bentuk angka, jadi angkanya ya murni angka. Kalau yang fungsi aktivasi itu nanti outputnya antara 0 sampai 1. Ya. Karena rumus aktivasi di sini itu ini kan rumusnya di ini ya, aktivasi. Dia aktivasinya, nah ini rumusnya. Jadi dia nanti melakukan perhitungan nilai X yang hasil masuk, misalkan Y ini masuk berapa, terus dilakukan eksponensial, ya ini hasilnya antara 0 sampai 1. Jadi seperti kayak probabilitas. Nah, bukan seperti itu, nanti hasilnya ya enggak seperti ini. Hasilnya enggak akan seperti ini. Jadi hasilnya akan antara 0 sampai 1. Nah, kalau So maunya artinya gini kayak Bu, gini, artinya kalau kita pakai aktivasi yang seperti sigmoid itu kasusnya untuk yang true atau false atau iya atau tidak gitu Bu ya, kira-kira. ya, Oke, oke, makasih Bu. gitu. Lalu tadi saya menarik juga Bu, saya dengar tadi kan Ibu bicara terkait eh, yang antara input dengan hidden ya Bu, jumlah node-nya. Artinya kalau misalkan kita apa ya, kita acak gitu Bu, itu menurut Ibu salah atau kurang tepat Bu? Dalam arti kan tadi Ibu bilang ada pernah baca dapat link gitu. Artinya kalau kita nggak tahu patokannya, kita bikin dengan nilai yang acak, itu salah atau memang kurang tepat Bu? Atau gimana Bu? Kira-kira Bu, dari Bu? Kurang tepat karena kalau di katanya di sini itu juga ada kalimat yang menjelaskan proses perhitungan berapakah jumlah node di hidden layer yang paling bagus. Jumlah node di apa layer output. Misalkan kelasnya lebih dari 2, misal kelasnya lebih dari 2. Yang pernah baca ini sampai tuntas katanya ada, tapi saya pernah baca belum pernah menemukan kalimat seperti itu, hanya pernah menemukan kalimat bahwa proses untuk menentukan jumlah layer output itu bergantung dari kelasnya, kayak gitu. Jumlah kelasnya. Kalau kelas saya ada 3, maka minimal jumlah node di layernya ada 2. Di bukunya Bapak Faust ini kayak gitu. Nah, sedangkan yang dikasih linknya itu, saya memang belum me, me, di situ ada rumusnya kayak menentukan berapa jumlah node di hidden, node di layer output. Jadi ada proses perhitungannya agar nanti
arsitektur yang kita bangun itu benar-benar akurasinya bagus kayak gitu, tidak asal di random gitu, enggak. Oke, baik Bu. Kayaknya bagus juga untuk PR nih Bu. Makasih Bu. Ya, nah ini saya nggak menggunakan aktivasi, murni nanti outputnya langsung kayak angka kayak gini. Terus berikutnya, nah kalau di Skitlen kemarin kan kita tidak menentukan ya, nanti proses nilai perhitungan errornya, karena di backpropagation kan ada tahap kembali untuk mencari nilai error, kemudian dilakukan perbaikan bobotnya. Nah ini di tahap di sini nih, ini kan ada proses mencari perhitungan nilai error hasil dari yang diprediksi terhadap data target, terus dilakukan perkalian terhadap fungsi aktivasinya tadi yang sudah ini diturunkan. Nah, nanti terus dilakukan perubahan bobot. Nah, ini kan di skripnya kemarin tidak saya tulis. Nah, memang di situ hanya disediakan jumlah node-nya aja. Misal kita mau menyediakan node hidden layer-nya berapa, terus sama jumlah iterasi yang disediakan di situ. Nah, kalau di sini itu disediakan di mana kita mau menggunakan fungsi apa nih proses nilai errornya. Di sini namanya loss function ya. Loss function. Jadi ada fungsi yaitu loss function. Langsung saya kopikan dari sini aja. Ini. Nah, di sini loss function-nya saya gunakan square error MSE. Misal kalau nanti menggunakan my juga bisa ada. Dan ini hanya fungsi loss fungsi loss function itu apa aja itu ada di TensorFlow, ada beberapa baris menu-menu yang dimana menyediakan bahwa fungsi ini proses perhitungannya kayak apa itu ada. Nah, terus kalau ini kan learning rate-nya ya. Learning rate-nya kita bisa juga menentukan ada apa misalkan 0,01 kah atau 0,0005. Kalau yang Skeleton kemarin yaitu 0, belakangnya sampai 5 digit, jadi 0000 terus 1 kayak gitu ya. Nah, kalau ini hanya 001. Kalau mau dirubah juga akan pengaruh nanti. Pengaruh. Nah, ini sudah selesai membuat arsitektur. Jadi arsitektur ini kalau digambarkan berarti layer input ada 2 node. Ini gambar yang tadi. Layer input ada 2 node. Layer Atau hiddennya digambar ada di note aja 5. Bu, di notepad Bu. Kalau di notepad, Sorry, notepad apa? Di Paint Bu, biar oh, ada bayangan duluan. Biar sekedar scratch aja sih Bu. Makanya biar nge-matchin dengan nah, ini tadi node, setiap node itu boleh didefinisikan langsung X1, X2, dua, terus setiap layer ada bias, jadi bias itu bernilai 1. Nah, tadi di hiddennya ada 5. Jadi saya tadi mendefinisikan di sini hidden layernya hanya 1, tapi node-nya ada 5. Ini saya buat 5. Saya definisikan dengan variabel Z1, Y2, Y3, dan 1 di sini memang untuk bias. Jadi bias selalu ada di setiap layer, kecuali layer output. Tapi ini nanti tidak dituju, jadi yang dituju tetap hanya 5 Z saja. Z1, Y2, Y3, 4, Z5. Nah, terus outputnya hanya 1.
Saya tulis Y saja karena hanya satu, tidak perlu Y1 ataupun lainnya. Nah, ini kecuali ke sini, jadi ini dihubungkan semuanya ke sini. Sini. Nah, ke X1 juga sama, ke Z1. Ini kalau dihubungkan, cara menghitung jumlah parameter. Nah, cara menghitung jumlah parameter berarti ini variabelnya ada 2. Ke Z-nya ada 5, berarti 2 kali 5 ada 10 bobot. Terus ketambahan biasnya 5, berarti 15. Dari dari input ke hidden ada 15 bobot. Jadi kalau kita definisikan bobotnya seperti ini nanti simbolnya. V01 berarti dari bias ke Z1. Terus V02 berarti dari bias ke Z2. V03 kalau simbolnya 0 berarti bias. Berarti dari bias ke Z3. Sampai V05. Ini bias ke hidden. Kalau yang variabel 1 ke Z1 ya berarti disimbolkan V11. Variabel 1 ke Z2 berarti V12, V13, V14, V15 seperti ini. Total ada 15. Terus dari hidden ke layer output totalnya ada 6 karena di sini dihitung juga. Ini cara nulisnya biasanya W kalau dari hidden ke apa ini? Output. Jadi nulisnya adalah W11, W21, W31, W41, W51, dan yang bias selalu disimbolkan W01. Seperti ini. Di total ada berapa ini? 21. Ya. Ada 21 bobot. Tapi kadang hitungan ini kadang nggak sama juga. Kadang kayak dia di Python-nya itu kadang ngitungnya tapi insya Allah sama, kadang juga beda. Jadi kadang saya nemukan kayak gambar juga kadang hitungannya beda. Kadang juga sama, nggak mesti ya. Tapi intinya cara ngitungnya kayak gitu. Jadi kadang ini dihitung sebelumnya itu sudah dihitung juga. Kayak apa ya, dihitung berulang kayak gitu. Jadi nanti kalau mau ngecek jumlah parameternya ada berapa, langsung aja tulis model.summary. Nah, coba running. Ini masih membuat model, belum sama sekali melakukan training ya, karena belum ada fungsi fit. Bu, Nah, ini ada pertanyaannya error. Ya, iya Bu, maksud saya itu kan berarti bias itu hanya mempengaruhi di depannya ya Bu, sampai keluar. maksud saya. Ini Iya sampai bukan, keluar maksudnya kan juga. kalau bias input bias input tidak mempengaruhi bias hidden layer, Ke bias atau enggak. ya Tapi tetap atau bias hidden layer mempengaruhi ke tidak dipengaruhi. Bukan, maksud saya dia ke depan gitu Bu. Contohnya kan kayak bias hidden layer tidak dipengaruhi oleh node di input gitu Bu. Saya lihat. iya, enggak. Jadi tapi tetap akan dilakukan Nah, perubahan bobotnya di sini. Ini betul Bu. tetap akan Tapi dilakukan. itu apakah, pertanyaan berikutnya Bu, kalau memang seperti itu, apakah bobot bias yang bias yang di hidden dan bias di input itu nilainya sama Bu? Kan Ibu nulis ini sama-sama satu. Apakah kalau waktu kita bikin arsitekturnya, apakah defaultnya sama, dua-duanya nilai satu atau seperti apa Bu? Kalau di sini ya tetap nilainya satu, tapi nilai bobotnya kan berbeda. Random, Iya, tergantung betul. Artinya ininya. sama ya Bu. Bias untuk di setiap layer nilainya pasti satu ya Bu. Heeh. Tapi kalau bobotnya beda. Tuh. Bentar, Oke ini Bu. nggak berhasil membuat arsitekturnya karena bentar, inputnya input data kurang spesifik. Bentar. Ini
Atau cek. Sumari M-nya juga, Bu. Biasanya Ibu nulis Oh, Sumari M-nya 1. fungsi summary kayaknya iya bener sih. Mungkin, Bu. Bener. Sebentar, saya cek di code lainnya. Bentar, saya nyari code saya. Sudah benar tidak ada. Coba saya hapus yang bawah sendiri. Oh ya, yang summary-nya tidak berhasil di. Langsung saya training aja. Datanya langsung saya training. Model.fit. Ini data saya tanpa ada pemilihan berapa jumlah training, berapa jumlah tes ya. Jadi memang saya murni tidak ada split ya. Kalau nanti mau dilakukan split ya boleh menggunakan fungsi apa split escalern ya. Jadi train tes split kayak gitu. Ini murni data saya yang awal E, Y. Kemudian di sini ditulis saja nanti saya ada berapa epoch. Misalkan saya menggunakan epochnya sampai ini kan datanya sampai 1000 ya. Misalkan ini saya contohnya hanya 5 kali aja biar tidak terlalu lama. Ini saya langsung training. Di sini sangat tinggi ya lossnya sampai 28,7412. Nah, sama seperti kemarin cara ngecek apakah nilai akurasinya sekian, bagus atau enggak. Nah, boleh kita buat nilai mean square errornya. Terus kalau mau menentukan model mana yang paling bagus ya ini boleh dirubah. Tapi kalau mau ngecek jumlah parameter seharusnya tadi ya benar ya fungsi model dan summary. Nah, kok nggak berhasil? Seingat saya ya ini. Udah. Ini jumlahnya 27 loh. Beda kan? Kalau tadi saya jumlahnya 21. Nah, berarti dia ngitungnya ini dibaca juga. Nah, yang ini juga dibaca. Jadi ini dibaca hidden. Ini dibaca hidden. Terus ini juga dibaca hidden. Jadi hidden layernya ada 2. Seperti itu. Ya. Kalau mau sama seperti yang kita buat kayak gini, maka langsung misalkan ini saya copy, saya buat model baru. Bentar ya, saya buat model baru. Variabelnya saya rubah. Arsitektur neural network. Nah, ini di sini nggak perlu RNN, NN, RNN. Nah, ini persis nanti modelnya kayak gini. Seperti ini. Terus saya lakukan training. Data yang saya training sama Ekomaye, epoch yang saya gunakan sama 10. Nah, saya lakukan training. Kalau sudah, nah kalau ini kelihatan 29 nilai loss-nya. Loss itu berarti maaf, MSE. Kalau yang ini tadi nilai MSE-nya 28. Lebih bagus ini kan nilai MSE semakin kecil atau nilai error semakin kecil berarti kan semakin mendekati data aslinya atau data aktual. Kalau ini kita cek
arsitekturnya. Nah, ini persis seperti yang kita buat tadi, 21. Udah. Ini kalau menggunakan TensorFlow. Ini dari Bu, TensorFlow. berarti kalau yang baris 7 itu gimana gambarnya ya, Bu, arsitekturnya? Sorry, baris ke-6 itu, Bu. Oh, baris yang ini, ta? Bukan yang ke-6 itu, Bu, yang tadi awalnya yang jadi itu, Bu, yang Ibu Ya, model berarti ini. summary-nya kan. Ini kan 27 toh. Yang itu, Nah, itu menggambarkannya gimana ya, Bu? sebentar, Saya masih sebentar. belum. Astagfirullah. Ini saya copy, saya tinggal nambah biar enggak berubah banyak. Taruh ke sini. Nah, ini kehapus. Nah, ini adalah layer, bukan layer input ya. Jadi layer inputnya ketambahan lagi. Ini saya hapus. Ini bukan simbolnya bukan X tapi Z juga. Nah, ini simbol Z. Ini saya bersihkan juga jumlahnya. Terus saya tambahkan, karena ini adalah layer hidden, ini juga layer hidden. Nah, yang layer input di sini. Nah, layer input. Nggak mau besar. Nah, terus ini layer input juga, karena variabel input saya ada 2. Terus ini bias. Ini X1. Ini X2. Ini 1. Terus cara menghubungkannya dan cara menghitung, ini tetap ke sini, ke sini. Nah, sebentar. Terus ini ke sini, ke sini. Nah, udah. Jadi cara menghitung, hidungnya ada double ya. Ini dari input ke layer hidden. Ke layer hidden. Ini ada 3. 3. Terus ini 2, berarti caranya ngitung berarti ada 6. Caranya ngitung berarti V01, V02. Udah. Ini yang bias ya. Kalau simbolnya 0 berarti bias. Terus V11, V12. Dan V21 berarti variabel 2 ke Z1, variabel 2 ke Z2. Ya. Jadi total di sini 6, ini deklarasinya ini semua. Di ini ada 6. Terus dari hidden ke hidden, ini hidden layernya ada double ini. Ke hidden, totalnya kita hitung, ini 2, ini dikalikan 5, hidden berikutnya 5, berarti 10, ditambah ini bias ke hidden, berarti ada 15. Kalau kita deklarasikan berarti V, nah, V apa ya deklarasinya? Ya tetap 0, cuma beda dengan yang atas ya, harusnya variabelnya. Jadi di sini harusnya Bukan 18 ya, Bu? 3 di bawah, 2 di atas. 6 di atas. 15. Ini 2 ke Z-nya 5, berarti 10. Terus bias ke sini 5, berarti 15. Gitu. Di simbolnya tetap sama, saya buat sama, tapi sebenarnya harusnya beda.
Oke. B01, Bias yang kedua nggak? B, Oke, makasih Bu. B02 dan sampai V05. Saya tulis kayak gini, titik-titik. Yang V11 juga sama, V11, V12, dan sampai V5. Oke, clear Bu. Berarti dari hidden kedua ke output 6 ya Bu? Ya, hidden ke output 6. Di Nah, total, penjelasan tadi, coba balik ke itu Bu, balik ke code-nya gimana ya Bu? Saya belum dapat terjemahan code-nya Bu, logiknya. jadi ini dianggap layer hidden, ini juga dianggap layer hidden. Gitu. Jadi layer input udah nggak perlu dideklarasikan. Jadi langsung baca data kita nanti, variabel inputnya ada berapa, udah langsung baca dari sini. X kita. Nah ini kan ada fungsi trainingnya. Nah ini X dia langsung baca bahwa variabel input ada berapa, udah langsung baca. Jadi di sini hanya cukup mendeklarasikan hidden dan output gitu. Jadi mohon maaf Bu, saya cuma make sure aja Bu. Jadi yang Ibu tulis model .add yang pertama itu sudah bicara hidden ya Bu? Nah, di sini sudah baca As hidden. Oke, berarti kalau misalkan kita tulis sampai misal gitu sampai 5 berarti 5 hidden tuh Bu ya? Ya, Bukan layer di hiddennya ada 5 layer. Oke. Oke Bu, clear Bu. Makasih Bu. Ya, nah sedangkan yang ini tadi persis seperti yang diagram pertama atau arsitektur yang pertama tadi. Yang ini, makanya saya simpulkan ARNN. Nah, kadang ada kalau kalau hanya apa membuat, kan ceritanya ini kan kita intinya mau melakukan prediksi. Kita tanpa memperhatikan bahwa arsitektur yang kita bangun itu yang paling bagus mana, enggak. Kita menyampingkan hal itu. Sehingga yang kita perhatikan adalah nilai mainnya. Main yang kita dapat berapa, udah kayak gitu. Kecuali kalau kita memang mau membangun suatu arsitektur yang dimana arsitektur tersebut yang paling bagus mana. Nah, itu boleh kita melakukan perhitungan terkait jumlah arsitektur yang layer hiddennya berapa yang terbagus. Itu kalau klasifikasi ya. Tapi kalau yang prediksi tetap Bu, murni pertanyaan lagi layer Bu. output 1. Hmm. Bu, itu kan loss kata Ibu tadi sesuai dengan yang di code kan mean square error Bu. Yang setelah Mm-mm. Ibu running fit ya, setelah Ibu fit. Nah, itu yang ACC apa ya Bu? Ini sebenarnya ada matrik menghitung nilai matrik akurasi. Jadi di mana ini di bawaannya bahasa Python TensorFlow. ini itu ada bawaan dia melakukan perhitungan matrik kayak berapa nilai recall-nya, berapa nilai precision-nya, itu ada. Tapi misalkan kita tidak mau pakai, sebenarnya bisa dihapus. Cuma saya nggak pernah menghapus. Jadi selalu saya tetap menggunakan ini, hanya berubah. Misalkan saya pakai nilai loss-nya apa kayak gitu. Tapi buat kita yang beginner ini Bu, fungsinya kita melihat itu kan kalau saya sekilas lihat nilainya kan 0,00 Bu, artinya Heeh. akurasi 0. Maksud saya persepsinya seperti apa Bu? Kan kalau yang loss kan kalau kita lihat dari iterasi epoch yang awal kan dari 500 menuju ke 0 gitu Bu. Artinya logika sederhana kita yang masih awam ini Bu, yang masih baru ini kan berarti loss itu ke arah kecil tuh Bu. Mm-mm. Artinya mungkin secara kita code mungkin benar. Tapi kan begitu kita lihat di sampingnya ada ACC dari awal 0,000. Nah, artinya apa Bu? Kalau nggak ada artinya kan mungkin kita bingung. Oh, apakah code kita salah atau memang seperti apa gitu untuk penjelasan. Ya, memang nggak ini sih, dari data apapun yang pernah saya lakukan, di sini tetap selalu nol nilainya, nol 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 sekian. Malah apa kadang di di sininya itu kadang ada yang nol nol terus di belakangnya itu plus berapa digit angka kayak gitu, ada digit angkanya. Nah, memang nggak dipakai sebenarnya. Kalau memang data prediksi tetap yang dipakai acuan adalah MAE, MSE, MAPE kayak gitu. Nah, ini memang bawaan sehingga
kalau kita menghitung prediksi, kalau dipakai akurasi itu kan logikanya yang namanya akurasi kan data yang aktual apa, data yang kita hasilkan apa, terus disamakan. Nah, kalau memang nggak sama kan otomatis nol nilainya. Kecuali kalau memang kita cari selisih. Nah, MAE, MAPE, MSE itu kan mencari selisihnya sehingga tetap muncul di sini loss-nya. Tuh. Oke, Sedangkan artinya ini bisa kita bilang akurat itu, berarti bisa kita bilang itu tidak sama. bisa kita downker ya Bu? Maksudnya don't Maksud, care. ya kita abaikan gitu Bu. Misalkan kalau kita quote, someday kita quote terus tiba-tiba nilainya akan seperti itu, atau misalkan case-nya siapa tahu dia berbeda, itu bisa kita downker dengan, karena kan tadi pola pikir saya gini Bu, kalau kita quote tiba-tiba kita running, oke, nilai loss-nya misal gitu Bu, loss-nya kan itu mengarah ke nol, dari 500 ke arah 31 kan berarti mengecil. Kalau akurasinya misalkan tiba-tiba someday kita quote, tiba-tiba nilainya nambah naik atau misalkan tambah turun, artinya apakah bisa kita downker? Oh, ini ACC-nya ini nggak pengaruh apa-apa, cuma kita lihat sudut pandang loss-nya aja gitu Bu, maksud saya Bu, artinya downker tuh gitu Bu. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Misalkan diabaikan, nggak pakai memperhatikan akurasi. Karena memang kalau prediksi yang diperhatikan ini. Kecuali kalau data yang kita gunakan adalah klasifikasi. Beda lagi nanti. Kalau ini kan temanya prediksi, jadi yang kita perhatikan cukup yang loss-nya aja. Nilai perhitungan selisih errornya. Baik, clear Bu, makasih Bu. Oke. Saya juga belum pernah nyoba ya, jadi belum pernah nyoba menghilangkan metrik. Jadi kalau misal mau nyoba menghilangkan metrik ya nanti dicoba sendiri aja. Karena saya juga nggak pernah nyoba. Jadi murni bawaannya apa istilahnya standarnya miliknya TensorFlow seperti ini, harus menyediakan berapa nilai learning rate, berapa, pakai loss functionnya apa, sama di sini ada metrik, biasanya gitu. Kalau misalkan menghilangkan ya nanti kalau nggak error ya berarti udah nggak usah dipakai. Karena memang prediksi kan yang dicari adalah selisih. Selisih kalau akurasi kan memang apakah sama, nah kayak gitu. Bedanya temanya gitu. Nah, nah ini tadi datanya sudah saya share. Nanti tugasnya persis sih, cuma bedanya data yang saya share tadi belum saya olah kayak gini. Jadi masih masih apa? Ada min. Nah, kalau menggunakan Python tadi tetap nggak mau, tetap dianggap objek. Nggak tahu ya kalau memang nanti kalian atau intinya apa ya teman-teman bisa mengubah yang dari objek ke angka. Karena tadi saya sudah nyoba ini kan cara mencoba ke bentuk angka, tapi tetap dia dianggap objek. Tadi waktu saya cek di sini, walaupun ini berhasil, terus ini juga berhasil, tapi tetap dianggap objek. Karena saya mikirnya saya cari yang mudah, ngapain harus ngoding kalau di Excel sudah bisa ya. Akhirnya tadi langkah saya adalah ini angka yang min. Nah tadi di kolom ini ada yang min, kolom ini ada yang min, langsung saya cari dengan ini dirubah ya, di replace langsung dari sini min dirubah ke 0, udah otomatis udah terbaca angka. Jadi ini tadi data yang terbaru sudah saya rubah, sudah terbaca angka, udah mikirnya pokoknya kalau sudah dalam bentuk angka udah bisa dirubah kan. Nah sehingga kalau mau melakukan perubahan yang kosong misalkan ke rata-rata ya udah tinggal kayak gini gitu. Ini tadi apa caranya, cara mengolah. Misal kalau datanya ada yang beda lagi ya, pengolahnya pasti beda lagi karena setiap data punya ciri sendiri-sendiri, kadang nggak bisa dipukul rata sama gitu. Sehingga nanti kalau tugasnya kok datanya beda dengan yang saya pakai ya, berarti sama harus ngolah sendiri dulu. Ya, harus ngolah sendiri dulu. Tapi intinya tetap sama. Nanti silakan melakukan prediksi dengan model yang persis seperti kemarin. Model kemarin saya masih contohnya adalah dengan 7 sama 9. Nah, kayak gitu. Jadi layernya cukup satu ya, layer hiddennya. Tapi node-nya yang berbeda. Seperti itu. Variabelnya sama,
Sini variabelnya pakai PM10 sama temperatur. Nanti saya tuliskan, terus saya share. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang beda hanya di data. Data yang saya share tadi, belum saya replace ini ya. Sehingga nanti kalau sama mau melakukan pengolahan, saran saya kalau di Excel bisa, ngapain mikir di Python. Tapi kalau Python berhasil, ya monggo. Tapi kalau saya tadi nggak berhasil ya, berubahnya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ya, clear Bu. Oke. Kalau nggak ada, nanti ini saya kirim dalam bentuk HTML, termasuk tugasnya dalam bentuk file doc. Gitu. Terima kasih Iya, sebelumnya. yang recording hari Jumat belum ya Bu? Belum diupload ya Bu? Saya soalnya kemarin nggak Sudah, sempat masuk. Oh sudah ya? Oke, makasih Bu. sudah. Oke, sudah. Kayaknya yang ngirim tugas baru dikit ya. Karena saya ngecek di Trello-nya baru apa Pak Ade, terus Pak Yohanes, tapi yang Pak Yohanes ini yang hari Jumat belum mengumpulkan. Ya yang lainnya saya tunggu karena memang kayaknya penilainya kan dari tugas setiap hari, kuis sama proyek akhir nanti di pertemuan minggu keempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pengolahan data lagi, nanti bisa diklik yang link untuk data fraud. Kalau memang di data fraud itu tidak ada masalah, nanti ingat saya linknya nggak itu sih, cuma saya lupa linknya gitu. Karena data yang saya dapat itu butuh ngolah banyak, kayak tadi ada 00, ada kosong kayak gitu. Itu kan benar-benar harus ngolah kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bu, makasih. Iya, Malam Ibu. iya. Boleh saya ini ya, stop screen.